Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Ya oke sedulur bonsai, pada kesempatan kali ini saya mau mencoba baru pertama kali ini ya, tempel sambung susu dengan memanfaatkan cabang yang tidak terpakai untuk tempel ke batang utama. Nah, proses ini, cara ini, teknik ini saya sharing juga dari teman-teman dan banyak belajar dari media sosial juga. Dan beberapa bulan yang lalu sempat juga main ke tempat teman, melihat teknik cara sambung atau tempel, teknik sambung susu. Dan setelah saya cek lagi berhasil. Nah, kali ini saya langsung mau berbagi, nanti mudah-mudahan berhasil apa enggaknya kita lihat ya. Dan saya nanti akan selalu update hasilnya seperti apa. Tidak usah panjang lebar, kita menuju ke bahannya ya. Nah, sudah ada di hadapan saya ya. Untuk bahan ini pertama kali saya budidaya, saya pernah update untuk teman-teman. Nanti video awal saya budidaya cangkok dan penanaman bisa simak videonya di bawah deskripsi, nanti saya lampirkan linknya. Dan sudah nampak di sini untuk cabang pertama ya, ini sudah saya potong karena apa, besar pada cabang pertama sama terusan ke atas hampir sama ya, jadi saya mengejar nanti pembesaran ini masih saya loskan yang ke atas. Nah, terus di sini posisi untuk cabang kedua mungkin sedikit berjajar ya, sejajar ya. Nanti akan saya kasih tempel di seputaran di sini. Nah, oke, saya mau langsung mencoba nanti seperti apa. Mungkin untuk teknik tempel rata-rata semuanya sama ya. Cara tekniknya seperti apa. Tapi saya untuk bahan bonsai sancang ini baru pertama kali saya untuk mencobanya. Alhamdulillah selesai ya, kali ini sudah saya lakukan tempel atau biasa disebut sambung susu untuk teman-teman. Dan saya baru pertama kali ini saya untuk mencoba jenis bahan bonsai sancang. Untuk tahap awal sebelum melakukan tempel, tadi sudah saya bersihkan untuk terutama pada batang utama yang saya mau tempel. Tapi tadi saya keseluruhan ya saya lakukan penyikatan, langsung saya guyur pakai air. Nah, setelah itu ini teknik untuk pelukaan pada batang utama. Usahakan jangan hanya kulit kambium yang kita lukai ya, sampai ke tulang agak sedikit dalam enggak apa-apa. Dan saya sedikit lebarkan lebih besar dari batang yang saya mau tempel, jadi sedikit longgar.
Nah, fungsinya untuk kedalaman pelukan pada batang utama, di saat cabang yang kita masukkan bisa nyampe masuk ke dalam. Terus di sini posisi sedikit longgar untuk lebar pelukaannya. Ini posisinya biar bisa normal dulu ya. Asupan nutrisi masih pada terusan pangkal cabang bawah ini. Dan di saat pelukaan dalam, batang utamanya bisa nyampe menyentuh tulang dalam, kambium di luar nanti akan bisa menutup sempurna. Saya ini praktek dari ID bahan bonsai yang lainnya. Di video saya sebelumnya di bahan bonsai Tauji saya pernah mencoba juga. Hanya sedikit tulang pada batang utamanya yang saya ambil, saya tempelkan, malah saya bikin sepan, itu malah gagal. Terus yang kedua saya coba lagi, sedikit dalam saya lebarkan, lebih lebar, lebih besar daripada batang yang saya tempel. Itu alhamdulillah berhasil. Kemarin sudah saya berbagi juga untuk videonya di bahan bonsai Tauji. Saya mencoba 2 kali untuk bahan bonsai Tauji, alhamdulillah berhasil. Tapi dengan teknik cara pertama yang saya bilang tadi, pelukanya tidak terlalu dalam, malah gagal. Ini tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan untuk di cabang di sini, dan untuk cabang yang pertama di sini, mungkin tumbuh mata tunasnya kurang tepat. Ini simpel ya sebenarnya untuk teman-teman. Kita tinggal potong pres sekalian. Kita kalau posisi seperti ini mudah ya, tidak perlu disambung susu ya. Kita langsung sambung pucuk, kita potong, kita sambung sisip di sini kanan kiri sesuai dengan yang kita inginkan. Saya pernah praktek begini juga, penyetelan langsung saya potong, saya sambung sisip, berhasil. Nah, seperti pada video di samping ini ya. Nah, ini proses saya koreksi cabang sekalian menentukan tumbuh mata tunas. Jadi saya potong sama seperti yang saya bicarakan saat ini, saya potong, saya sambung sisip. Alhamdulillah berhasil seperti pada video kali ini. Nah, oke teman-teman, ini tadi sedikit ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Kita terus sama-sama belajar. Tidak lupa kita belajar juga dari media sosial, terlebih kita sharing dari teman-teman yang lebih senior. Nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai untuk sancang ini. Nanti hasilnya seperti apa akan saya update untuk teman-teman. Gagal apa tidaknya tetap akan saya update. Mungkin dengan kita secara langsung praktek, kita akan lebih tahu nanti kedepannya seperti apa. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.